Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Ini kalian, kita sistemnya diskusi ya teman-teman. Kalau misalkan kalian rasa aku ada yang agak kurang, kalian boleh tambahin. Terus aku harap sih teman-teman langsung bisa jawab ya. Langsung aja di kolom komentar. Oke? Ya, jadi kita baca dari soalnya dulu ya. Jenis luka pasien. Kalau ada yang udah tahu, boleh langsung jawab nih. Tusuk, lecet, bacok, iris, robek. Oke. Kita baca, seorang anak usia 15 tahun datang ke IGD di antara keluarga setelah tertendang. Tertendang saat bermain bola. Terus, pada pemeriksaan fisik, status lokalis kuris dasarnya ditemukan luka terbuka, oke, dengan dasar otot, bentuk luka tidak rapi, tampak jembatan jaringan. Wah, ini clue-nya udah ada semua nih. Panjang lukanya 7 cm, lebarnya 0,5, aduh, kepencet. Dan dalamnya 1 cm. Oke, ini teman-teman semua pada bilang luka robek ya. Oke. Benar ya teman-teman ya, ini luka robek ya teman-teman ya. Kenapa nih luka robek? Satu ya, harus kita lihat dari sini nih clue-nya. Tertendang. Nah, karena dia tertendang, kemungkinan besar dia bukan menggunakan senjata yang tajam ya teman-teman ya. Jadi ya macam kayak luka tusuk, terus luka iris, kemungkinan bacok juga udah kayaknya udah nggak ada ya teman-teman ya. Nah, terus masih ada lecet sama robek. Terus pas kita lihat dia ada luka terbuka. Terus clue yang paling oke-nya banget nih, bentuknya nggak rapi, ada jembatan jaringan. Udah deh, nggak usah pikir panjang, langsung aja coret luka robek ya teman-teman ya. Oke. Jadi untuk jenis luka ini, dia ini tuh sebenarnya banyak jenisnya ya. Ada mekanik, ada termik, ada listrik, ada kimia. Nah, mekanik mekanik pun ada 3 jenis ya teman-teman ya. Ada tumpul, tajam, dan luka tembak, termik dingin panas, listrik alami, ini petir, terus ada buatan ya, dari arus listrik biasa, dan kimia, asam keras, basa kuat. Nah, hari ini untuk di soal ini kita bahas yang di kekerasan tumpul dan kekerasan tajam ya. Nah, nanti luka tembak ada soalnya sendiri. Oke. Nah, di luka benda tajam dan benda tumpul ini ada beberapa yang kita harus perhatikan. Satu, tepinya bagaimana? Kalau dia benda tajam, tepi lukanya itu rata ya teman-teman, namanya aja pakai senjata tajam, pasti dia hasilnya akan rata. Kalau dia benda tumpul, karena bentuknya itu terserah nih bebas, bisa bola, bisa bentuk kotak, bisa bentuk apapun. Jadi tepi lukanya itu dia nggak rata dan tidak beraturan. Nah, terus sudutnya. Kalau misalkan benda tajam itu kemungkinan besar tuh sudutnya dia lancip ya teman-teman ya. Kalau misalkan benda tumpul itu dia tidak lancip. Oke. Dan ini yang paling harus kalian ingat, yaitu benda tajam tidak ada jembatan jaringan. Kalau tumpul ada jembatan jaringan ya teman-teman ya. Namanya juga benda tumpul. Dan kalau benda tajam ini biasanya sih nggak ada luka lain-lain lah selain si luka terbukanya itu. Jadi nggak ada memar, nggak ada lecet di sekitar lukanya. Sedangkan kalau benda tumpul bisa ada, bisa enggak. Oke. Nah, kita bahas satu-satu ya, teman-teman ya. Luka yang ini masuk ke luka yang tumpul dulu ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan di bagian yang tumpul ini, itu yang lecet, nama medisnya itu volnus excoriasi. Dia ini letaknya hanya tipis aja ya, di epidermis ya teman-teman ya. Jadi dia tidak terlalu dalam. Dan dia pun ada 4 macam. Ada luka lecet gores, serut, tekan, dan geser. Nah, kalau gores ini biasanya benda runcing. Contohnya apa? Kayak kuku kita, atau mungkin pensil. Nah, itu kan kena kulit, terus menggores. Nah, jadinya lecet lah dia. Kalau serut, dia variasi dari gores. Biasanya dia lebih banyak ya. Serut-serut-serut kayak gini nih. Contohnya sih mungkin kalau kita kena aspal, nah itu kan kayak macam keserut, oke? Nah kalau tekan ini dia ada penjejakan ya atau imprint dari benda tumpul pada kulit sehingga kulitnya tuh nanti yang kena tekan jadi kaku ya teman-teman dan dia mengikuti bentuk
benda yang menekan kulitnya itu. Oke, dan kalau geser, ini ada tekanan linear pada kulit, lalu ada gerakan bergeser. Nah, ini contohnya pada kasus di gantung diri ya, teman-teman ya. Oke. Lalu kita masuk ke memar ya, ini contusio. Nah, dia itu disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah. Nah, bercaknya itu kalau dia masih awal bisa berwarna merah, ungu, atau biru. Nah, memar ini nanti ada healing time-nya juga ya teman-teman ya. Nanti setelah beberapa hari itu dia bisa berubah warna menjadi hijau atau bahkan ke kuning. Nah, nanti kalau misalkan ada kelas khusus nih tentang traumatologi, nah kita bahas lebih lanjut di sana ya teman-teman ya. Nah, terus yang terakhir ada luka robek atau vulnus laceratum. Nah, dia ini terjadi akibat terjadi peregangan yang melebihi elastisitas kulitnya. Bayangin aja, misalkan kayak keras nih, terus kita kayak kertas, terus kita taruh barang di atasnya. Nah, kalau dia semakin berat, pasti kan kertasnya tuh udah nggak bisa menahan bebannya lagi, sehingga terjadi peregangan yang melebihi dan robeklah dia. Oleh karena itu, tepinya dia tidak beraturan, tidak rata, dan adanya jembatan jaringan. Oke. Terus kita masuk ke jenis luka yang tajam ya, teman-teman ya. Nah, yang tajam juga ada 3 jenis. Ada tusuk, iris atau sayat, dan bacok. Kalau dia luka tusuk, yang paling harus kalian ingat adalah deskripsi lukanya dia dalamnya melebihi dari panjang. Nah, di luka tusuk ini kita juga bisa melihat sudut lukanya. Apakah dia cuman satu mata kah? Atau dia dua mata? Maksudnya apa? Apakah dia menggunakan pisau yang mungkin satunya tidak tajam, yang satunya tajam, atau jangan-jangan ya dua-duanya tajam. Terus nanti khusus di UKM PPD di luka tusuk ini itu kalian bisa memprediksi memprediksi besar weaponnya ya, besar senjatanya dari deskripsi lukanya. Kalau aku sih ingatnya kayak gini ya teman-teman ya. Jadi panjang lukanya itu dia adalah lebar maksimum dari senjata. Oke? Dan dalam lukanya itu dia itu adalah panjang minimum dari senjata. Oke? Kalau aku sih ingatnya palu lemas dulu P-. Ya, mungkin kalau itu bisa membantu teman-teman, lumayan ya. Contohnya nih, panjang lukanya dia 2 cm. Dalam lukanya dia 7 cm. Nah, berapa tuh kira-kira panjang minimum senjatanya? Nah, karena dia dalamnya 7 cm, panjang minimum senjatanya adalah 7 cm. Bisa nggak 8 cm panjangnya? Bisa. 9? Bisa. Tapi kalau 6, udah pasti nggak bisa. Karena dalamnya aja udah 7. Oke? Nah, kalau dari lebarnya itu 2 cm. Bisa nggak dia lebarnya 1 cm? Bisa. Tapi bisa nggak kalau 3 cm? Udah pasti nggak bisa ya, teman-teman ya. Jadi, dari panjang dan dalam luka tuh bisa memprediksi kira-kira seberapa besar sih senjata yang dipakai untuk menusuknya. Oke. Next, kita ke iris. Nah, ini nama lainnya incisum ya. Vulnus incisum. Nah, yaitu bedanya dari tusuk, panjangnya melebihi dalamnya. Jadi pasti lukanya itu dia lebih panjang dibandingkan dalamnya ini ya, teman-teman ya. Oke. Kalau luka bacok ini, dia ini sebenarnya disebabkan oleh benda tajam yang berat. Oke? Harus take note, berat. Nah, contohnya apa aja nih? Kapak. Oke? Golok. Atau pisau daging ya, teman-teman ya. Yang mungkin bentuknya semacam kayak gini lah ya, teman-teman. Mohon maaf, diriku tidak bisa menggambar. Nah, kira-kira yang kayak gini ya. Nah, dia tuh yang berat. Nah, jadi lukanya itu selain bisa kayak iris, atau jangan-jangan kayak
tusuk, tapi dia tuh pasti ada kena bagian biasanya tulang ya, teman-teman ya. Jadi tulangnya pun ikut rusak. Nah, dia nggak hanya di bagian otot dan subkutis, tapi bisa sampai kena tulang karena beratnya ini. Oke. Kita review ya teman-teman pasiennya tadi, anak 15 tahun, tertendang, clue pertama, lalu pemeriksaan fisik, cruris dextra, ada luka dasar otot, tidak rapih, jembatan jaringan. Jenis lukanya apa? Luka robek. Oke, nanti untuk pertanyaannya aku jawab di terakhir aja kali ya. Kita kumpulin dulu. Gimana-gimana. Oke, kita masuk ke yang nomor 2. Kemungkinan jarak tembak. Oh, kita masuk ke luka tembak nih. Yang dapat menimbulkan luka tersebut. Kontak, jarak. Oke, kita harus mikir clue-nya. Oke, tanda khas berarti. Seorang wanita 52 tahun ditemukan tewas di taman dengan posisi terlentang. Pada pemeriksaan ditemukan luka tembak pada kepala. Oh, kepala nih. Oke, terdapat luka berbintik-bintik hitam. Oke, ini clue pertama nih, bintik-bintik hitam. Kedua, ada kelim lecet. Oke, jadi tanda khasnya ada 2 nih ya, teman-teman ya. Ada yang bisa jawab? Laura Cindy bilang E. Oke, yang lain ada pendapat? Ayo teman-teman, aku tunggu. Jawab aja, nggak apa-apa. Oke, sambil nunggu jawaban yang lain. Jadi luka tembak itu kan jaraknya ada yang tempel, lalu sangat dekat, dekat, dan jauh ya. Jauh. Ada nggak nih sangat jauh? Nggak ada ya teman-teman ya. Oke, jadi cuma Laura Cindy aja nih yang mau jawab. Yang lain nggak ada pendapat. D. Oke, pas sekali Rivaldo bilang D. Ya, jawabannya benar ya teman-teman ya, yang D ya. Nah, memang ini kita harus agak cerdik sedikit nih. Ya, namanya tanda-tanda khas itu kadang suka bingung. Nah, dia ini kan tanda khasnya ini ada luka luka berbintik sama kelim lecet ya, teman-teman ya. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Nah, kelim lecet ini biasanya hanya ada di bagian yang jauh, which is yang ini ya. Tapi dia ada clue lain nih, ada luka berbintik-bintik hitam. Wah, ini berarti masuk sudah yang jarak dekat yang 30 sampai 60 cm. Berarti masuknya ke sini. Prinsip untuk kita tahu jarak lukanya itu adalah kita cari tanda khas yang paling mendekati ke jarak yang paling dekat. Jadi walaupun misalkan nanti di soalnya tulis kelim lecet, terus di sini ditulis ada misalkan luka berbentuk stelata, ya. Udah kalian ngambil stelatanya aja, berarti jarak tembaknya udah pasti kontak. Kayak gitu ya teman-teman ya contohnya. Oke, untuk luka tembak ini kita harus tahu tentang luka tembak yang masuk dan luka tembak yang keluar ya teman-teman ya. Cuman biasa di UKM PPD itu paling sering sih di luka tembak masuknya ini ya, karena ada tanda-tanda khas kayak yang tadi. Nah, bedanya secara general, ukuran luka tembak masuk itu dia lebih kecil, kecuali yang kontak. Nanti ada fotonya di belakang. Kalau luka tembak keluar, dia ukurannya biasanya lebih besar. Dan pinggirannya ini kalau masuk, pasti masuk, kalau keluar, pasti keluar. Dan tanda-tanda khas yang kita pelajari UKM PPD ini adalah tanda-tanda untuk luka tembak masuk. Karena luka tembak keluar itu nggak ada tanda khasnya ya, teman-teman ya.
Nah, ini klasifikasinya. Yang tadi aku bilang, hanya ada 4. Tempel, sangat dekat, dekat, dan jauh. Tapi si dekat ini dibagi 2. Ya, 15 sampai 30, 30 sampai 60. Nah, untuk ditempel ini, dia itu ada jejas laras. Ya. Jejas laras ini biasanya di bagian yang tidak bertulang. Mau di otot, mau di lemak, dia itu akan membentuk jejas laras. Kalau stellata ini, dia ini khas di tulang pipih ya teman-teman ya. Contohnya kayak tadi pasiennya di tengkorak. Tapi kebetulan karena dia bukan tempel, jadi nggak muncul stellata. Kalau misalkan dia sangat dekat, dia akan muncul kelim api ya yang disebabkan oleh yaitu api yang dari senjatanya. Dekat ada kelim jelaga yang disebabkan oleh asap. Yang 30 sampai 60 cm ada kelim tato dari bubuk mesiu, dan kalau jauh lebih dari 60 cm itu kelim lecetnya ya dari tempat masuk si pelurunya itu. Harus diingat nggak ada sangat jauh ya teman-teman ya. Jadi kalau dia sudah lebih dari 60 cm, mau dia 2 km pun tetap masuknya jauh ya. Oke. Nah, ini kira-kira representasinya teman-teman ya. Jadi yang di bagian tengah ini adalah, ini kan lubangnya, ya ini lubang peluru, dan peluru, dan ini adalah kelim lecetnya ya teman-teman ya. Nah, kelim lecet ini seperti yang kalian tahu ada di bagian yang jauh ya teman-teman ya. Oke, terus di bagian sini itu dia bisa bercampur antara kelim tato, ya, yang ini nih kelim tato, dan jelaga ya teman-teman ya. Jadi dia bercampur dengan jelaga dan juga api di bagian ini ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ya teman-teman ya, kalau bagian yang ini nih, yang lurus ini nih, itu adalah kelim tatonya ya dari bubuk mesiu. Terus kalau yang bagian sini itu dia masuk yang asap ya atau ke kelim jelaga, dan yang ini adalah kelim apinya ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini sedikit anatomi dari pistolnya ya teman-teman ya. Ini kebanyakan kalau di UKM PPD itu ngomongin tentang pistol aja ya teman-teman. Kalau soalnya kalau jenis senjata yang lain tuh beda-beda tipe-tipe dari jejasnya. Cuman ya kita anggapnya yang paling sering keluar di UKM PPD dan yang paling berdasar aja, which is pistol ya teman-teman. Nah, ini adalah larasnya ya teman-teman. Nah, si laras ini kalau dia kontak, dia akan membekas ya. Dinamakanlah jejas laras nih, teman-teman bisa melihat bentuknya itu mengikuti si pistolnya. Makanya dinamakan jejas laras. Oke, ini lubangnya, ini ada lecetnya. Nah, di sini juga teman-teman masih bisa melihat nih jejasnya ya. Ada jejas larasnya juga masih kelihatan. Nah, ini berarti semuanya yang tempel. Nah, kalau kalian lihat, lukanya ini kan relatif kecil ya. Lubangnya aja nih, jejasnya ada. Tapi kalau dia tempelnya di tulang pipih, kayak di tengkorak, ini lukanya bisa besar banget. Ya. Nah, ini yang abnormalitasnya aja lah, dibandingkan kalau luka tembak keluarnya. Ini yang kita namakan stellata. Oke. Kita review dikit ya, teman-teman ya. Dia tewas tertembak di kepala, sorry. Tanda khasnya apa? Ada luka bintik hitam, yaitu kelim tato, dan kelim lecet. Jaraknya apa? Kurang dari 60 cm. Oke, termasuk yang ketiga, pasal apa yang mengatur derajat luka pasien? Oke, ini udah mulai masuk pasal-pasal ya. Ini sebenarnya agak menyinggung medical legal sedikit ya teman-teman ya. Kalau ada yang udah tahu, boleh langsung aja dijawab.
Seorang perempuan berusia 35 tahun bekerja sebagai buruh pabrik datang ke IGD setelah tertumpah bahan kimia oleh rekan kerjanya. Pemeriksaan TTV dalam batas normal, pasiennya sadar. Pemeriksaan fisik, ada luka bakar pada muka. Oke. Pasien kehilangan penglihatan secara permanen. Waduh, ini udah clue banget nih. Nah, derajatnya apa nih? Derajatnya apa dulu? Oke, Cindy bilang luka berat. Benar ya? Derajatnya luka berat. Sisa pasalnya, yang mana nih? A, B, C, D, atau E? Oke, pada bilang E. Cindy juga bilang 90. Oke, kita jawab. Oke, benar ya teman-teman ya. Kalau dia luka berat itu diatur di KUHP pasal yang 90. Dia beda sendiri, jadi gampang untuk ingatnya. Nah, ini tabelnya ya teman-teman ya. Jadi kelihatannya, aduh kok banyak gitu. Sebenarnya yang kalian harus hafal itu cuman kriteria luka beratnya aja. Sama ringan. Kalau luka sedang tuh yang nggak masuk ringan, nggak masuk berat. Nah, palingan yang harus kalian ingat apa sih? Namanya juga luka berat. Ya udah, berarti dia nggak ada harapan sembuh, atau dia ada bahaya maut. Terus dia nggak bisa kerja sama sekali setelah terjadi kejadian itu. Atau dia kehilangan panca indera, atau dia cacat berat, lumpuh, terganggu daya pikir lebih dari 4 minggu. Dan kalau misalkan di wanita hamil, ada gugur atau matinya kandungan. Dan pasti, of course, kalian harus ingat KUHP-nya ya, pasal 90. Nah, kita lompat ke ringan. Oke, kalau ringan itu pasiennya bisa kerja biasa, umumnya tanpa luka, atau enggak, palingan cuma luka lecet, memar, dan lain-lain. Pasalnya 352. Kalau luka sedang, ya di antaranya aja. Misalkan, pasiennya itu harus dirawat selama 2 hari. Nah, ya udah, itu kan kalau di ringan dibilang bisa kerja, tapi di luka berat itu nggak ada harapan sembuh, ini cuma perlu dirawat 2 hari. Jadi masuknya mana? Masuklah di luka sedang. Dan aku juga kemarin itu waktu UKM PPD ingetinnya cuman oke, luka sedang itu 351, 353, dan si ringan ini dihimpit ya, jadi di antara ya. Oke. Kalau pasien tadi kita dibilang kan dia nggak bisa melihat ya, kehilangan penglihatan secara permanen. Nah, oke, karena ada clue itu, masuklah ke luka berat. Oke, ini ya teman-teman ya, kita review 35 tahun, ada tertumpah bahan kimia, luka bakar pada muka, dan ada hilangnya penglihatan. Oke, ini adalah alasan kenapa dia masuk ke derajat luka berat yang diatur KUHP pasal 90. Oke. Penyebab kematian pada korban. Yang ditanya penyebab. Oke, kita baca. Ada bunuh diri, asfiksia, penggantungan, penjeratan, trauma med spin. Jenazah seorang perempuan berusia 19 tahun ditemukan dengan posisi tergantung. Oke, di kamar kosnya. Pada jenazah ditemukan lebam mayat pada ujung kaki. Oke, ini clue. Kekakuan pada seluruh tubuh. Terus pada wajah ditemukan peteki, cardiac spot, jejas jerat terputus. Terputus. Terdapat luka lecet geser di sekitarnya. Penyebab kematiannya yang mana nih? Oke, ada yang bisa jawab? Ingat ya teman-teman, kalau kematian itu ada 3. Salah. Ada cara, ada sebab, dan ada mekanisme. Ini yang ditanya sebab. Oke, yang mana nih yang sebab? Cindy bilang C. Yang lain? Ada yang kira-kira? Jawab yang mana? Valentin bilang B. Oke, 50-50 nih. Satu lagi, oke deh. Pascalis bilang asfiksia juga ya.
Oke. Kita lihat jawabannya apa? Jawabannya penggantungan ya, teman-teman ya. Berarti Cindy benar ya. Nggak usah tanya tanya, kamu yakin aja. Kenapa nih penggantungan? Oke, kita bahas ya. Satu, bunuh diri. Wah, ini sih bukan dari cara, bukan dari sebab, ataupun dari mekanisme ya. Karena bunuh diri ya ini mah nggak bisa dipakai untuk mendeskripsikan tentang kematiannya ya. Berarti ini kita coret. Asfiksia. Oke, kita lihat. Asfiksia ini kan jenisnya, kalau dilihat dari tiga ini, dia ini masuknya ke mekanisme ya, teman-teman ya. Bukan ke sebab. Oke? Nah, kalau misalkan vignetnya sama nih, terus dipakainya mekanisme. Benar nih jawabannya yang B. Tapi karena dia tanyanya penyebab, sehingga jawabannya adalah antara penggantungan atau penjeratan. Karena trauma medula spinalis pun ini masuk ke aduh. Karena yang E itu masuk ke mekanisme ya, teman-teman ya. Sorry. Oke, semuanya udah pada kelihatan lagi ya. Nah, ini masuk mekanisme ya. Jadi antara dua, penggantungan sama penjeratan, yang mana nih? Kita lihat lagi nih ke clue-nya. Nih, benar ya, yang kayak Cindy bilang, ada jejas yang tidak kontinu atau terputus. Nah, ini adalah clue dia penggantungan, karena kalau penjeratan dia kontinu. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi untuk ngomong tentang kematian, itu harus ada 3, cara, sebab, dan mekanisme. Kalau cara, itu hanya ada 3 juga. Wajarkah, tidak wajarkah, atau tidak dapat ditentukan. Kalau dia kematian wajar, itu artinya misalkan gara-gara suatu penyakit, ya, disease, atau mungkin karena terlalu tua, ya. Nah, dia wajar nih. Kalau yang tidak wajar, ya di luar itu. Contohnya apa? Pembunuhan, kecelakaan. Nah, ini mereka tidak wajar. Kecelakaan. Terus yang tidak dapat ditentukan ini apa? Tidak dapat ditentukan itu kalau misalkan ketemu pasien yang sudah terjadi dekomposisi atau jangan-jangan udah sisa tulang aja. Nah, kita kan tidak bisa menilai apakah pasien ini memang ada penyakit yang mendasari sehingga dia meninggal, ataukah mungkin terjadi sesuatu hal, dia terbunuh, atau bagaimana yang tidak meninggalkan sisa-sisa. Atau pasiennya udah terlalu busuk, jadi kita udah nggak bisa melihat. Nah, itu caranya tidak dapat ditentukan. Kalau sebab, itu tuh kita lebih ke alat atau sarana dan kejadian yang terjadi. Apa sih yang buat dia meninggal? Misalnya nih, kalau dia caranya wajar, sebabnya apa? Oh, kanker. Kalau misalkan dia tidak wajar, sebabnya apa sih? Kayak tadi ya, penggantungan, atau mungkin penjeratan, tusukan benda tajam, dan lain-lain. Jadi kita ini kayak mau jelasin ke polisi, ya, atau tetangga yang lumayan awam lah ya teman-teman ya ini ya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang mekanisme, ini sudah teoritis ya, karena kita harus ngomong apa gangguan fisiologi atau biokimiawi yang mendasari kematian pasien. Contohnya apa? Kayak pasien kita tadi, sebabnya dia adalah penggantungan, mekanismenya adalah asfiksia atau dia eh, apa pilihan lain mekanismenya, trauma medula spinalis kayak yang tadi, atau shock hipovolemik. Nah, itu masuk ke mekanisme.
Terus, untuk kita bisa mengetahui sebab dan mekanisme yang mendasari secara mutlak hanya bisa kita ketahui melalui otopsi. Kalau perkiraan bisa kita dapati dari pemeriksaan luar saja. Oke. Kita bahas sedikit tentang asfiksia ya, teman-teman ya. Jadi, asfiksia itu terjadi karena adanya gangguan pertukaran udara pernapasan ya. Jadi, oksigen yang dihirup itu kurang dan seluruh organ tidak dapat mendapatkan oksigen dan tidak terdistribusi secara baik. Makanya ada asfiksia. Lalu, etiologinya itu banyak. Dia bisa secara mekanik, bisa patologis, bisa dari keracunan yang menyebabkan dia asfiksia, atau yang lain-lain ya, teman-teman ya. Nanti kalau ada kelasnya, kita bisa bahas lebih lanjut di sana. Dan tanda-tandanya apa sih kalau orang dengan asfiksia itu? Dia bisa ada luka, bisa sianosis di ujung-ujung ekstremitas, nih kayak gini contohnya teman-temannya, dia kayak biru-biru, terus dia itu bisa juga sianosis di bagian bibir, di bagian lidah ya, teman-teman ya. Terus bisa ada peteki atau tardius spot ya, atau kayak gini nih. Dia titik-titik nih peteki, atau misalkan di matanya juga bisa kelihatan peteki dan si tardius spotnya itu. Terus lebam mayatnya ini di pemeriksaan luarnya dia lebih gelap. Terus kalau kita lihat di mulut dan bagian hidung bisa keluar busa-busa halus. Kalau misalkan kita lakukan pemeriksaan dalam, dia organ-organnya semua udah terjadi kongesti dan edema. Contohnya nih, kita lihat di sini, paru-parunya tuh udah kayak membesar edema. Dan kalau nanti kita belah, lalu kita keras, nah darahnya ini warnanya pasti akan lebih gelap. Oke, ini ya teman-teman ya. Untuk asfiksia mekanikal pun banyak jenisnya. Ada yang obstruktif dan kompresi. Di obstruktif ada obstruktif benda cair, misalnya tenggelam, atau obstruktif benda padat, kayak choking. Nah, di kompresi pun ada kompresi mulut dan hidung seperti pembekapan, kompresi dada dan abdomen, lalu di kompresi leher ada 3, penjeratan, pencekikan, dan penggantungan. Sekarang kita bahas yang di kompresi leher aja ya, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi di pencekikan atau nama bahasa Inggrisnya itu adalah manual strangulation. Dia itu adalah penekanan di leher yang menggunakan tangan ya, namanya juga manual. Nah, dia kalau misalnya kita lakukan pemeriksaan luar, dia itu mukanya dan kepalanya ada terjadi pembendungan ya, karena kan ada tekanan yang ekstra di bagian sini. Venanya juga kena, jadi terbendunglah darah di bagian atasnya. Terus, yang khasnya adalah adanya luka lecet kecil dangkal yang berbentuk bulan sabit. Ya, ini sama aja nih kayak teman-teman kalian tekan aja tuh tangan pakai kuku. Nah, itu kan pasti akan muncul kayak bekas-bekas kukunya yang bentuknya kayak bulan sabit gitu ya teman-teman ya, kayak gini. Nah, dia itu bisa disertai oleh fraktur osioid dan konus superior cartilago tiroid. Kenapa? Karena orang kalau nyekek tuh pasti tenaga ekstranya tuh keluar. Nah, karena dia ditekan terlalu berlebihan sehingga bisa terjadi fraktur. Lalu ada yang kedua jenisnya adalah penjeratan atau dia ya udah strangulation aja. Dia ini adanya penekanan menggunakan benda lain ya, melingkari leher. Jadi dia harus melingkar ya teman-teman. Nah, dia itu contohnya bisa pakai sabuk atau belt ya, atau mungkin kabel atau wire kawat ya. Nah, jadi di pemeriksaan luarnya itu dia jeratnya itu mendatar dan continue. Nih ya. Jadi dia akan mendatar dan kalau misalkan ini kita lihat keseluruhannya dia tuh pasti continue, nggak ada yang putus dimanapun. Nah, letaknya itu relatif lebih rendah daripada hanging atau si penggantungan. Kenapa? Karena kalau penggantungan itu kan sesuai dengan gravitasi ya teman-teman. Kalau strangulation ini aja, dia tuh palingan ya masih dua-dua orang ya yang dijerat dan penjeratnya itu mungkin di atas di atas lantai atau kasur atau di tempat duduk. Jadi nggak ada
yang tergantung, makanya letaknya relatif lebih rendah. Dan ada luka lecet tekan di sekitarnya. Kadang bisa disertai juga ekskoriasi atau mungkin ada bulan sabitnya juga, karena pasiennya pasti akan mencoba untuk membuka jeratannya ini, makanya ada jejas-jejasnya di sini juga. Oke. Terus yang terakhir ada si penggantungan. Dia tuh sebenarnya mirip banget sama penjeratan ya, cuman bedanya kalau yang tadi asalnya dari penjeratnya, kalau ini asal jejasnya itu dari tenaga tubuh korban sendiri, karena sesuai dengan gravitasi ya teman-teman ya. Jenisnya itu satu, kalau dari posisi korban kita bisa bilang dia jenis komplit atau parsial. Komplit ini kalau dia kakinya naik keseluruhannya. Kalau misalkan parsial, dia kakinya sebenarnya masih bisa mengenai lantai. Terus, posisi atau titik gantungnya. Ada yang tipikal dan ada yang atipikal. Kalau tipikal ini, dia titiknya tuh biasanya di tengah ya teman-teman ya. Jadi ininya, ikatannya itu dia berada di tengah sini. Kalau atipikal kayak gini, dia akan ada di samping. Terus, ini cuman ekstra aja sih ya. Ada yang asfiksia seksual atau autoerotik. Misalkan mereka itu mungkin ada sedikit masokisme gitu ya. Jadi dia itu ada mendapatkan kepuasan seksual dengan cara mengasfiksiakan diri dia sendiri. Tapi kelebihan gitu. Dia lupa untuk ngebuka. Nah, meninggal, jadi terlambat. Nah, ini jenis yang ketiganya ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat dari gambarnya, pasien yang ini ya, dia ini kan karena dia sesuai dengan gravitasi, jadi dia jejasnya itu nggak kontinu ya teman-teman ya. Nih, ada bagian yang terputus. Nah, terus letaknya tadi aku bilang karena dia sesuai gravitasi, dia tuh letaknya lebih tinggi daripada daripada strangulation. Kayak tadi contohnya kira-kira pasiennya di sekitar sini ya teman-teman ya. Nah, ini kalau menggunakan rantai ada jejasnya ya. Nih. Terus dia bentuknya juga naik dan lebih tinggi daripada si strangulation tadi. Oke, kita review di perempuan 19 tahun tergantung di kamar kos, pemeriksaan luarnya yang khasnya itu ada jejas jerat terputus karena pertanyaan adalah penyebab ya. Jadi jawabannya penggantungan. Oke, kita masuk ke nomor 5. Kira-kira berapa jam pasien udah meninggal? Oke, berarti tanatologi nih. Seorang mayat ditemukan oleh security di kantor setelah lembur. Mayat tersebut ditemukan dalam posisi duduk pada meja kantor. Pemeriksaan fisik ditemukan lebam yang tidak hilang. Oke, ini clue nomor 1 dengan penekanan. Lalu, kaku mayat belum lengkap. Oke, ini clue nomor 2. Kira-kira berapa jam nih, teman-teman? Ada yang bisa jawab? Budi bilang B. Valentin bilang B juga. Nah, ini clue-nya teman-teman ya, lebam atau silviform mortis, kita bisa memprediksi dengan dia bisa hilang atau tidak hilang, dan kaku mayatnya juga lengkap apakah belum lengkap. Oke, kita lock jawaban B ya dari teman-teman ya. Benar ya teman-teman ya, jawabannya adalah 8-12 jam. Kenapa? Oke, kita bahas dulu ya tanatologi secara singkat. Jadi kalau tanda kematian itu ada yang pasti dan ada yang tidak pasti. Kalau yang tidak pasti itu ya palingan kita lihat dari TTV-nya aja ya teman-teman ya. Contoh, nafasnya ada berhenti sudah lebih dari 10 menit. Sirkulasinya dia sudah berhenti lebih 15 menit, tidak ada detak jantung. Terus kulitnya pucat, kita lihat, kita periksa tonus ototnya hilang atau pasiennya itu udah kayak relaksasi aja. Nah, ini dua sebenarnya agak jarang diperiksa ya teman-teman ya. Cuman kalau mau periksa ya bisa ngelihat. Kalau menggunakan kolonoskopi, pembuluh darah retinanya udah ada segmentasi ke tepi, terus kalau kita lihat korneanya juga udah kering. Biasanya kalau udah lama, nah udah mulai tuh kelihatan pengeringan korneanya. Untuk tanda pasti kematiannya, nah ini 4. Tapi yang paling sering dibahas di UKM PPD hanya 3 ini. Ini jarang.
Oke, ada lebam mayat atau si livor mortis, kaku mayat si rigor mortis. Ini pembusukan dekomposisi. Oke. Livor mortis itu adalah lebam mayat ya teman-teman ya. Jangan kebalik sama memar. Kalau memar itu kan di orang hidup, kalau lebam di mayat. Oke, warnanya itu dia ungu kemerahan di kulit bagian terendah tubuh. Jadi sesuai gravitasi posisi di mana mereka terakhir meninggalnya kayak gimana. Nah, di bagian paling rendahnya itulah muncul si lebam mayatnya. Kayak gini contohnya pasiennya, berarti dia kan madep ke atas ya, terlentang karena titik terendahnya tuh ada di bagian-bagian yang tidak tertekan kepada permukaan yang di mana dia tempati ya teman-teman ya. Ini kenapa putih? Karena ini adalah pressure yang paling besar yang menahan beban beratnya dia ya. Beban berat badannya dia. Nah, makanya dia putih. Lalu, kenapa bisa terjadi lebam? Karena berhenti sirkulasi sehingga eritrosit yang tadinya nih bisa bolak-balik di dalam tubuh kita tiba-tiba berhenti, jadi dia akan mengendap, makanya sesuai gravitasi. Untuk timingnya 20-30 menit tuh udah mulai tampak ya teman-teman ya. 30 menit sampai 8 jam tuh kalau misalkan pasiennya ini kita tekan di bagian sini, dia masih bisa putih, masih bisa balik kayak gini. Nah, itu kalau 30 menit sampai 8 jam dia masih hilang dengan penekanan. Tapi kalau sudah lebih dari itu, dia lebamnya akan menetap. Nah, ini contohnya juga ya teman-teman bagaimana livor mortis itu bisa mendeskripsikan posisi pasiennya meninggal. Apakah jangan-jangan dia sudah dipindahin nih dari letak aslinya. Contohnya nih, kayak pasien yang ini, dia kan di bagian tangannya, bagian perutnya, apa semua relatif aman ya teman-teman, tapi dia kok makin ke bawah tuh kayak makin gelap warnanya. Nah, livor mortisnya dia berada di bagian inferior atau bagian ke kaki. Berarti kemungkinan pasien ini antara apa namanya dia ini pasien yang tadinya tergantung tapi sekarang sudah di apa namanya ditidurkan kayak gitu ya teman-teman ya. Nah ini juga contohnya kalau misalkan di livor mortis itu ada beberapa warna khasnya. Jangan-jangan dia keracunan ya. Contohnya cherry red karbon monoksida, black red cyanida dan sebagainya. Terus rigor mortis ini kaku mayat ya teman-teman ya. Kaku mayat itu kita ngeliatnya di bagian sininya aja. Tapi sebelum terjadi kaku mayat itu ada relaksasi primer di mana otot-ototnya semua itu masih lentur karena masih ada cadangan glikogen dalam tubuh. Pada saat glikogennya udah habis, ototnya mulai kaku. Munculnya 2 jam post mati klinis, mulai dari otot-otot kecil, dari ujung jari-jari ini, semakin lama akan ke sendi-sendi besar. Dia akan stay lengkap dalam pada jam ke-12 dan dipertahankan selama 12 jam. Setelah lewat dari itu, dia akan terjadi relaksasi sekunder dan itu disebabkan karena proses pembusukan dan agonesis sudah dimulai. Dan dia akan mulai relaksasi dari otot-otot yang kaku duluan, yaitu berarti dari tangan, sendi-sendi kecil, dia mulai relaksasi baru ke sendi-sendi besarnya. Contohnya nih kayak pasien ini, dia ketemunya begini posisinya. Terus pada saat diubah, nih sendi besarnya ini masih bisa nih bergerak ya kan karena posisinya begini. Tapi sendi-sendi tangannya ini udah nggak turun nih. Kalau misalkan pasiennya belum meninggal dan hanya lemas saja pasti akan turun. Tapi karena dia sudah kaku, dia mempertahankan posisinya. Oke. Nah, ini timeline-nya ya teman-teman kira-kira ya 0 sampai 2 jam itu masih relaksasi primer. Terus kalau misalkan 2 jam sampai 12 jam itu progresi rigor mortis mulai dari sendi kecil ke besar lalu akan dipertahankan selama 12 jam dan setelah itu baru terjadi relaksasi sekunder. Nah, ini contoh lagi ya pasiennya teman-teman ya. Dia ada bantal tapi pas dicabut karena dia sudah terjadi rigor mortis dia nggak terjatuh. Nah, ini algor mortis ini suhu ya teman-teman ya, relatif nggak pernah keluar di UKM PPD. Tapi kalau mau kalian tahu, ya kira-kira suhu itu kan dia bisa kehilangan panas melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Kayak kita pernah belajar di FK di semester awal lah ya, fisiologi. Nah, permukaannya itu turun panasnya itu akan cepat, tapi suhu inti tubuh tidak. Jadi yang kita
periksa adalah suhu inti tubuh. Nah, biasanya dalam 2 jam pertama itu nggak signifikan, tapi setelah lewat dari situ, barulah suhu tubuh itu akan turun dengan cepat. Faktornya ada temperatur lingkungan. Semakin dingin, lingkungan sekitarnya pasti akan semakin cepat dia turun. Lalu penutupan tubuh, kalau dia banyak pakai misalkan mantel, terus diselimutin dan sebagainya, itu suhu turunnya akan relatif lebih lama. Kalau dia obesitas, dia akan lebih lama. Kalau dia anak, lebih cepat karena permukaan kulitnya lebih luas. Nah, ini formulanya untuk kira-kira mengetahui, mengestimasi kira-kira berapa jam yang lalu pasiennya sudah meninggal. Oke. Lalu untuk dekomposisi. Nah, dekomposisi itu adalah degradasi jaringan yang sudah terjadi dan terjadilah pembusukan. Tanda awalnya apa? Penghijauan pada abdomen kanan bawah ya. Sebelah sana. Nah, dia itu sudah mulai proses dekomposisi lebih dari 24 jam. Nah, terus ada medianya ya teman-teman ya. Yang paling lambat terjadi dekomposisi adalah bila pasiennya itu ditimbun di tanah atau dikubur. Lalu yang kedua adalah air, dan yang terakhir yang paling cepat adalah di udara. Kalau dibiarkan saja seperti itu, dia akan lebih cepat terjadi pembusukan. Nah, terus organnya yang paling cepat, ini pernah keluar juga nih di UKMPPD, organ yang paling cepat dan paling lambat terjadi pembusukan itu apa? Yang paling cepat adalah lari, trakea, otak, dan gastrointestinal ya. Kalau paling lambat di uterus yang non-gravid dan prostat kalau di laki-laki. Oke, nah ini kira-kira timeline-nya ya teman-teman ya. Ini temperaturnya, ini rigornya, dan dekomposisi mulai di bagian sini. Oke, review. Jadi ada mayat di kantor, posisinya duduk, lebamnya tidak hilang, kaku mayatnya, tapi belum lengkap. Berarti berapa jam? Kira-kira 8 sampai 12 jam. Karena kalau kaku mayat sudah lengkap, di atas 12 jam. Oke. Kesimpulan kondisi bayi. Bayi cukup bulan lahir mati. Oh, ini tentang infanticide. Oke. Sebuah jasad bayi ditemukan di got. Berdasarkan pemeriksaan, tidak ada tanda pembusukan. Panjang badannya 40 cm, berat badan 2.900, tali pusat terikat. Oke, bayi dalam keadaan bersih. Oke, dibalut kain pula. Uji apung parunya positif, dan ada susu dalam lambung. Wah, ini clue-nya udah banyak banget. Jadi kira-kira kesimpulannya yang mana nih? Yang mana nih, teman-teman? Mungkin ada beberapa jawaban yang benar, tapi dia ditanya kesimpulan akhirnya. Kira-kira apa nih dari clue-clue yang sudah diberikan? Tali pusat terikat, bersih, dibalut kain, uji apung paru positif, dan ada susu dalam lambung. Budi bilang D. Valentin juga bilang D. Oke, yang lain ada jawaban? Kalau aja ya teman-teman ya. Yang D. Oke. Sip. Ternyata jawabannya yang C ya teman-teman ya. Oke, karena kenapa sih? Apa yang pengen dikasih tahu oleh soal ini? Sebenarnya kalau kita mau jawab bayi cukup bulan, benar juga. Bayi lahir hidup, benar juga. Bayi tidak viable, enggak ya? Karena apa namanya, panjang badannya udah mencukupi, berat badannya pun sudah bagus ya. Kalau lahir mati juga enggak, karena ada uji apung parunya positif ya teman-teman ya. Jadi ini dua emang sudah bisa kita coret. Nah, kenapa kesimpulan akhirnya itu bayi dibunuh oleh ibunya? Karena soalnya ini udah repot-repot ngomong tentang udah tali pusat terikat, bayi dalam keadaan bersih, dibalut kain ya. Jadi ini tuh pengen memberikan kita ini sebagai pembaca tuh kayak, oh ini udah terjadi suatu proses pembunuhan anak sendiri loh. Nah, makanya jawaban yang paling bagus untuk kita menyimpulkan kondisi bayinya adalah bayi dibunuh oleh ibunya. Oke. Oke.
Nah, kita masuk ke infanticide. Benar ya Cindy ya, karena ada perawatan yang positif, tes apungnya juga positif. Infanticide ini definisinya itu adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu atas anaknya, anak kandungnya sesaat atau setelah dilahirkan. Karena mereka memiliki ketakutan ketahuan sudah melahirkan seorang anak. Ya. Nama lainnya bahasa Indonesianya adalah PAS, pembunuhan anak sendiri. Ada beberapa faktor, ada dari ibu, anak, dari waktunya, dan ada mental dari ibunya ya, rasa takut ketahuan telah melahirkannya. Maksudnya apa sih? Satu, ibunya ini apakah benar dia ibu kandungnya? Dua, anak kandung apakah benar ini anak kandungnya atau enggak? Dan kita itu harus membuktikan apakah bayinya ini lahir hidup, ada tanda-tanda kekerasan atau enggak. Terus penyebabnya ini apa? Nah, ini ya teman-teman ya, hal-hal yang harus kita periksa untuk pasien kasus bayi, terutama bayi baru lahir. Ya, apakah dia viabel apa enggak? Ini ada tabelnya ya teman-teman. Parameternya untuk kita bisa mengetahui dia viabel apa enggaknya, mulai dari sini. Umur kehamilannya, kalau dia sudah di atas 28 minggu, dia sudah viabel. Tapi kalau mau ngomong cukup bulan, dia harus di atas 36 minggu. Panjang kepala tumit, ini panjang kepala bokong, berat badan, dan lingkar kepala. Pasien kita tadi berat badannya kan 2,9 kilo ya, berarti sudah masuk ke cukup bulan. Oke, jadi ini untuk viabel apa enggaknya. Terus, untuk kita bisa mengetahui pasiennya lahir hidup apa enggak, ada beberapa pemeriksaan. Kalau misalnya kita ngeliat dari dalamnya, dadanya belum mengembang kalau dia lahir mati. Kalau dia lahir hidup karena sudah bernafas, dadanya sudah mengembang. Diafragmanya sudah turun ke ICS 4-5. Secara makroskopis, lahir mati, dia itu paru-parunya karena nggak mengembang, jadi tidak mengisi rongga dada. Sedangkan kalau lahir hidup, sudah mengisi dan ada seperti spons. Uji apung parunya di sini positif, secara mikroskopis tidak ada tonjolan, dan ada udara pada gastrointestinal juga ya, karena dia sudah bernafas, kemungkinan sudah ada udara masuk ke lambungnya, dan bisa ada susu dalam lambung juga. Nah, terus ada tanda perawatan. Kita lihat apakah dia sudah dibersihkan ya, vernix caseosanya masih ada apa enggak. Nah, contohnya pasien ini kayaknya dia walaupun tidak dikasih baju, tidak dikasih kain, tapi tali pusatnya udah putus. Terus vernix caseosanya kayaknya udah dibersihkan nih karena si bayinya relatif bersih ya. Jadi kemungkinan ini sudah tanda perawatannya positif. Kalau yang ini mah karena udah dipakai baju dan sebagainya udah pasti positif positif banget ya tanda perawatannya. Nah, kalau yang ini Pernix caseosanya kayak masih ada ya. Terus tali pusatnya pun belum terputus, tidak diikat. Jadi tanda perawatannya yang ini negatif. Terus yang terakhir kita harus lihat tanda-tanda kekerasannya. Apakah dia dijerat? Apakah dia dibekap? Terus luka tanda yang lainnya juga ya teman-teman, kayak contohnya ini, jangan-jangan dia ditojos-tojos atau dia ditekan-tekan atau di bagaimana. Nah, ini harus deskripsikan semua nih lukanya. Apakah ada kontusio, ada luka ekskoriasi, dan sebagainya. Oke. Pasal yang terkait pembunuhan anak sendiri ada 3. Kalau dia PAS tanpa rencana, maksimumnya 7 tahun, 341. Kalau dengan rencana 9 tahun, 342. Dan kalau ada orang lain yang melakukan atau turut melakukan, itu sudah masuk ke pembunuhan biasa, masuk ke 343. Oke, ini reviewnya ya teman-teman ya, jasad bayi, terus tidak ada pembusukan, panjang badannya artinya cukup bulan dan viabel, tali pusat terikat ada perawatan, bersih dan terbalut kait perawatan, uji apung paru, susu dalam lambung adalah memberikan mengetahui bahwa dia ini lahirnya hidup. Kesimpulan kondisi bayinya apa? Dibunuh. Oke, kita masuk ke nomor 7.
tindakan dokter masuk dalam tindakan. Oh, berarti gini kita udah selesai forensik, masuk ke medical legal. Non-maleficence, beneficence, malfeasance, misfeasance, nonfeasance. Waduh, ini waktu aku belajar UKM PPD lumayan kebalik-balik di sini. Oke, kita baca ya. Seorang pasien datang ke IGD saat keadaan sibuk dengan keluhan sesak dan nyeri dada sejak 2 hari sebelum masuk ke rumah sakit. Tanpa anamnesis dan pemeriksaan lebih lanjut, clue. Dokter yang jaga langsung melakukan needle decompression. Setelah pemeriksaan, ternyata pasien adalah pasien CHF dengan ALO. Oke, jadi tindakannya masuk mana nih? Inikah? 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 Atau ini? Yang mana nih, teman-teman? Ada yang mau jawab? Aku kasih clue ya. Non-maleficence dan beneficence, ini keduanya masuk ke kaidah etik ya, teman-teman ya. Karena kalau kita lihat dari soalnya, kayaknya sih ini mau ngomong ke arah malpraktik ya, teman-teman ya. Karena pasien CHF dengan ALO, kok dilakukan needle decompression? Terus dibilang juga tanpa anamnesis dan pemeriksaan lebih lanjut langsung dilakukan tindakan tanpa indikasi. Berarti masuknya mana tuh teman-teman antara tiga ini? Aku udah kasih clue tuh. Ya benar, Cindy malpraktik, tapi jenisnya yang mana? Apakah yang mal, mis, apa yang non? Oke, teman-teman mungkin masih bingung kali ya. Oke, kita langsung bahas aja ya. Jadi jawabannya adalah malfeasance ya teman-teman ya. Oke, jadi medical error ya, ini masuk ke kaidah medical error. Medical error adalah suatu kekeliruan atau suatu peristiwa yang tidak terduga atau tidak dikehendaki waktu diberikan pelayanan medis. Nah, dia itu bisa mengakibatkan adverse event atau near miss. Nah, ini ya teman-teman ya. Kalau pasiennya itu tidak cedera karena kesalahan tindakan medis, nah ini masuknya ke near miss. Kalau pasiennya cedera, masuk ke preventable adverse event. Nah, preventable adverse event ini masuknya ke malpraktik ya teman-teman ya, karena masuknya ke kelalaian oleh nakes. Ada 3 jenis, malfeasance, misfeasance, dan malfeasance. Non-feasance. Nah, apa sih bedanya? Mal atau commission, dia itu melakukan suatu hal yang melanggar hukum, tidak tepat atau layak, tidak tepat indikasi, dan tidak layak dilakukan, melakukan tindakan medis tanpa indikasi yang memadai. Contohnya apa? Kayak pasien kita tadi, dia hanya datang dengan keluhan sesak dan nyeri dada. Tapi mungkin dia langsung mikir, aduh jangan-jangan nih pneumotoraks. Sebelum dia tanya, belum dia periksa, dia langsung melakukan needle decompression. Pas diperiksa ternyata bukan pneumotoraks. Jadi dokternya sudah melakukan tindakan medis tanpa indikasi yang memadai. Oke, itu mal ya, malfeasance atau si commission. Kalau misfeasance, itu tindakan medisnya udah tepat, tapi dilaksanakannya tidak tepat. Maksudnya apa? Contohnya nih, ada dokter yang melakukan tindakan operasi. Tindakan operasinya benar, pasiennya benar, terus ada indikasi. Tapi menggunakan alat yang tidak steril, ya, atau alatnya sudah karatan, ya. Nah, ini masuknya ke misfeasance. Kalau non-feasance atau omission, itu dia tidak melakukan tindakan medis yang seharusnya dia lakukan, atau kewajiban yang seharusnya dilakukan, tapi dia nggak lakuin. Contohnya apa? Udah tahu nih, pasiennya sepsis. Tapi dia nggak memberikan antibiotik. Nah, itu masuk ke non-feasance, karena itu membahayakan pasien ya. Oke. Selain dari medical error yang tadi, itu ada apa namanya cedera yang disebabkan oleh process of care ya. Ini adalah adverse event yang unpreventable ya teman-teman ya, unpreventable.
Ada 3, ada acceptable risk, unforeseeable risk, sama complication of disease. Kalau acceptable risk itu, dia itu kejadian yang tidak diharapkan, yang merupakan resiko dari pengobatan yang nggak dapat dihindari. Contohnya pasiennya CA, terus di kemo. Terus dia itu muntah-muntah habis kemoterapi, atau rambutnya hilang semua jadi botak. Nah, itu masuknya ke acceptable risk. Kalau unforeseeable risk itu kejadian tidak diharapkan yang tidak dapat diduga. Contohnya, kita kalau anamnesis pasien bilang, Pak, Bu, ada alergi nggak? Nah, pasiennya bilang, nggak ada, Dok. Terus kita kasih paracetamol, tiba-tiba pasiennya jadi SJS, Stephen Johnson Syndrome. Nah, itu kan kita udah tanya dengan benar, pasiennya juga udah bilang nggak ada, tiba-tiba ternyata dia alergi. Nah, itu masuknya ke unforeseeable risk. Kalau complication of disease, yaitu history of disease-nya aja yang normal. Jadi, misalkan dia itu pasien luka bakar luas nih dalam perawatan, terus tiba-tiba mengalami sepsis. Nah, itu kan suatu komplikasi yang terjadi. Oke. Kita masuk ke nomor 8 ya, teman-teman ya. Kejadian ini disebut, maksudnya apa? Kejadian tidak cedera, tidak diharapkan, sentinel, potensi. Oh, ini masih masuk ke yang tadi ya, teman-teman ya, tentang medical error. Oke, kita baca. Seorang perawat hendak memberikan obat pada pasien dengan pendarahan saluran cerna. Oke, saat perawat sedang mempersiapkan obat, ada perawat lain yang meminta bantuannya. Perawat langsung memasukkan obat tanpa memeriksa ulang. Ternyata obat yang dimasukkan perawat salah, namun tidak ada efek pada pasien. Oke, nggak ada efek pada pasiennya, walaupun obatnya salah. Berarti kejadiannya masuk ke yang mana nih, teman-teman? Apakah tidak cedera, tidak diharapkan, sentinel, potensi cedera, atau nyaris cedera? Ada yang mau jawab? Cindy mungkin ada tahu yang mana? Atau Budi, Valentin, Paskalis? Sebenarnya kalau dari iniannya ya teman-teman ya, kalau kita lihat dari vignette-nya, itu tuh hint-nya sih udah, bahkan nggak usah pakai hint lagi sih, ini udah ada jawabannya di sini ya teman-teman ya. Tidak ada efek. Nah, karena dia walaupun salah tapi nggak ada efek, berarti kejadiannya masuk yang oke, bener ya. Cindy dan Budi masuknya ke yang tidak cedera. Nah, ini kita masuk ke jenis-jenisnya ya teman-teman ya. Nah, jenisnya itu ada yang potensi cedera. Kalau potensi cedera itu artinya dia tuh bisa nih muncul cedera kalau dilakukan tindakan tersebut, tapi sebelum itu terjadi nggak ada. Contohnya belum terjadi. Handrail bed pasien terbuka tapi pasien tertidur. Nah, untung kan. Jadi apa namanya? Pasiennya nggak gerak, cuman dia bisa nih potensi cedera kalau tetap terbuka handrailnya. Terus kejadian nyaris cedera. Dia itu terjadi insiden namun belum terpapar ke pasien. Contohnya, perawatnya salah ngambil obat nih, tapi sebelum dikasih, perawatnya sadar, terus diganti. Nah, itu kan nyaris cedera. Kalau tidak cedera, insidennya sudah terpapar namun tidak timbul cedera, kayak pasien kita yang tadi, udah salah diberi obat tapi nggak ada efek sampingnya. Kalau kejadian yang tidak diharapkan, itu insiden yang mengakibat cedera pada pasien. Contohnya kita ambil yang tadi, karena handrail bed pasien terbuka, pasiennya terjatuh. Nah, tapi pasiennya kan tidak meninggal atau tidak ada kejadian yang terlalu fatal. Nah, jadi masuknya ke kejadian yang tidak diharapkan. Kalau sentinel ini yang paling parah. Jadi kejadian yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius.
Contohnya nih, ada lakukan operasi, tapi kok salah pasien, atau yang harusnya dioperasi tangan kanan jadi tangan kiri, atau yang harusnya prosedurnya dia cuma APP tapi jadi amputasi. Nah, itu masuk ke kejadian sentinel. Ini reviewnya ya teman-teman ya, ada perawat berikan obat, salah, tapi nggak terjadi kejadian. Walaupun dia terpapar, nggak cedera, jadi masuknya ke tidak cedera. Oke, nomor 9, kaidah etik yang berperan. Oke, ini pasti topik favorit semua orang, kaidah etik. Seorang perempuan, ini aku ngambil dari yang waktu aku UKM-PPD ya teman-teman ya, ini bulan Mei 2021. Nah, ini keluar nih. Aku hampir 30 menit di sini doang. Seorang perempuan 28 tahun G2 P1A0 ukuran 37 minggu datang ke IGD RS swasta. Pasien mengatakan ingin dilakukan SC dan melahirkan hari ini juga. Namun pada pemeriksaan kehamilan pasien dan janin sehat, tidak ada komplikasi. Pasien merupakan peserta BPJS. Lalu dokter sarankan untuk pergi ke vaskes primer terlebih dahulu. Namun pasiennya menolak. Jadi kaidah etik yang berperan apa nih? Nah, ini yang mana nih teman-teman? Apakah justice? Apakah autonomi? Apakah beneficence? Atau cuma dua ini? Atau tiga-tiganya benar? Yang mana nih teman-teman? Ada yang mau jawab? Kira-kira ada nggak nih faktor justice di sini? Ada nggak? Apakah dia satu pasien saja atau lebih? Satu ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan kayaknya bukan justice nih. Cindy bilang D. Oke, ada faktor autonomi nggak di sini teman-teman? Oh, dilihat sih, ada dibilang kan, pasien mengatakan ingin dilakukan. Berarti ada faktor autonomi. Oke, kita lock sini punya aja ya. Jawabannya D. Oke, jadi jawabannya benar ya. B sama C nih, teman-teman. Kenapa sih kok dua-duanya benar gitu? Karena kalau justice ini ya teman-teman harus diingat, justice ini harus ada perbandingan pasien. Jadi nggak mungkin hanya ada satu pasien di vignette-nya ya. Jadi harus ada dibandingkan pasien satu dan pasien dua. Baru kita boleh mikir tentang ke justice. Karena nggak ada, jadi kita coret. Autonomi, kenapa masuk ke kaidah etik autonomi? Karena di sini pasien dikatakan ingin dilakukan seksio cesarea terlebih dahulu ya. Nah, dia itu masuk ke kaidah etik autonomi dari pasiennya. Terus kenapa beneficence? Karena kita ngelihat dari sisi dokternya nih. Dokternya kan ini IGD RS swasta. Terus dokternya ngelihat dia itu pasiennya ada BPJS. Jadi dia menyarankan untuk pergi ke vaskes primer terlebih dahulu daripada dia melakukan seksio cesarea tanpa ada indikasi, itu pastikan nggak bisa diklaim oleh BPJS. Makanya masuk ke beneficence, karena dokternya memikirkan yang terbaik untuk pasiennya. Benar, Cindy, demi kebaikan pasien. Nah ini ya teman-teman ya, kalau autonomi itu dia menghormati hak atau keputusan pasien. Contohnya, kita melakukan informed consent. Kalau pasien yang nggak mau, nah kita tidak boleh memaksa mereka. Dan menjaga kerahasiaan medis dan privasi pun masuk ke autonomi pasien. Kalau beneficence itu melakukan tindakan demi kebaikan atau kemanfaatan pasien yang terbaik. Contohnya, kita berikan obat yang generik karena relatif lebih murah ya dibandingkan yang paten. Terus kita melihat secara keseluruhan dan kita berikan yang terbaik bagi pasien. Contohnya kayak yang tadi ya teman-teman ya, ada BPJS disarankan ke vaskes primer terlebih dahulu karena tidak ada indikasi. Justice, kesamaan hak kepada setiap pasien. Jadi walaupun dia mandiri ataupun BPJS, itu sama-sama perlakuannya tidak boleh dibedakan. Atau contohnya yang satu bupati, yang satu
pengemis. Nah, itu kita nggak boleh ngebedain tuh. Semuanya sama di mata medis. Kalau non-maleficence itu adalah melarang tindakan yang membahayakan atau memperburuk keadaan pasien. Ya, jadi contohnya, kalau pasiennya ini bilang, dok saya mau mengaborsi, tapi tidak ada indikasi medis, hanya keinginan doang. Nah, itu karena kita tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan nyawa, which is di sini adalah si fetusnya itu ya. Jadi kita tidak boleh melakukan aborsi tanpa indikasi medis. Nah, ini ada tabelnya ya teman-teman ya. Nanti kalau mau boleh dibaca sendiri, silahkan di screenshot. Ini contoh-contohnya untuk masing-masing kaidah etik. Nah. Oke, kita review ya teman-teman ya. Pasiennya 28 tahun, hamil cukup bulan, ingin melakukan SC. Ya, terus dia ada kehamilan tanpa komplikasi, jadi tidak ada indikasi untuk sito SC. Pasiennya peserta BPJS, dokter menyarankan ke Vaskes, tapi pasien menolak. Jadi, kaidah etik yang berperan adalah autonomi dari sisi pasien dan beneficence dari sisi dari dokternya. Oke, kita masuk ke yang terakhir ya teman-teman ya. Permintaan ini tergolong sebagai eutanasia apa? Oke, eutanasia. Seorang pasien 66 tahun dengan penyakit kanker kolorektal stadium akhir terbaring tidak sadarkan diri dan bergantung pada alat bantu hidup di ICU. Setelah 6 bulan dalam ICU, keluarga pasien meminta dokter untuk melepas semua alat bantu hidup agar pasien dapat meninggal dengan tenang. Permintaan ini tergolong sebagai eutanasia apa nih, teman-teman? A, jawab A. Oke, pasif involuntar. Jadi pertama kita harus lihat dulu ya, teman-teman ya. Apakah ini aktif atau pasif. Baru kita pilih involuntar, non-voluntar, atau voluntar. Alexander jawab A juga. Oke, ada 2 orang nih jawab A. Oke, kita lock aja ya teman-teman ya, yang A. Oke, kita lihat jawabannya apa. Oke, ternyata jawabannya adalah pasif non-voluntar. Nah, ini aku mau bahas sesuatu nih tentang eutanasia yang ini. Kenapa? Karena ada beberapa bimbel, waktu aku pun kemarin belajar UKM PPD, itu ada yang membagi eutanasia itu menjadi 3, volunteer, involunteer, dan non-volunteer, tapi ada juga yang membagi menjadi 2, hanya volunteer dan involunteer. Nah, nanti kita bahas ya teman-teman ya. Jadi eutanasia itu adalah sengaja atau tidak sengaja melakukan sesuatu demi mengakhiri hidup pasien dari penderitaan akibat penyakit yang dideritanya. Pertama, kita harus lihat dulu apakah ini aktif atau pasif. Kalau aktif ini berarti nakesnya ini, dokternya memberikan tindakan yang secara langsung atau secara tidak langsung dapat mengakibatkan kematian. Contohnya, kalau kita secara langsung mengakibatkan, ya kita kasih aja tablet sianida atau zat-zat yang dapat mematikan orang. Kalau secara tidak langsung dapat mengakibatkan kematian, contohnya adalah pasien sepsis, kita tidak berikan antibiotik. Nah, itu berarti kan akan mengakibatkan kematian, tapi secara tidak langsung. Terus, eutanasia pasif. Nah, kalau pasif ini, dia itu menolak memberikan atau menerima tindakan pertolongan ya, atau sudah ada pertolongan yang berlangsung tapi dihentikan. Contohnya, pasiennya sudah bergantung pada ventilator tapi diberhentikan, atau obat-obatan yang diperlukan untuk misalkan pasiennya butuh banget nih pengencer darah, tapi dibilang udah dok di stop aja. Nah itu berarti masuknya ke pasif juga. Terus kesukarelaan pasien. Nah ini yang butuh dibahas ya teman-teman ya. Kalau kita bahas 3, pembagiannya sebagai berikut.
Kalau volunteer, itu pasiennya sendiri membuat keputusan secara sadar. Dia bilang, dok, saya nggak mau, saya mau dilepas aja, atau saya nggak mau minum obat. Nah, itu pasiennya yang membuat keputusan secara sadar. Kalau involunteer, itu tanpa persetujuan atau permintaan pasien, dan pasiennya sudah jelas-jelas bilang, saya masih mau hidup. Gitu ya. Jadi pasiennya ini sebenarnya masih mau hidup, dia tidak mau mati. Tapi ada keluarga pasien yang mau mengakhiri kehidupan pasien. Contohnya, kalau pasien kita yang tadi nih, ada clue ditulis di vignette-nya bilang bahwa pasiennya sudah apa namanya mengatakan bahwa pasiennya ingin hidup atau bilang jangan lepas ventilator atau oke buat RJP. Nah, tapi keluarga pasiennya yang melanggarnya, nah itu masuk ke involunteer ya, karena bertentangan. Kalau si non-volunteer ini tidak mampu memberikan persetujuan, pasiennya udah kudu koma sebelum ngomong apa-apa, nggak bisa inform consent. Jadi diambil keputusannya oleh orang lain, contohnya keluarga. Nah, ini kalau dibagi 3 ya, teman-teman ya. Tapi kalau misalkan nih kalian ngelihat di vignette-nya nih nggak ada non volunteer, jadi dibaginya cuma volunteer sama involunteer. Nah, kalau cuma ada 2 ini, berarti definisi yang non volunteer ini yang tidak mampu memberikan persetujuan itu masuknya ke involunteer ya, teman-teman ya. Jadi nggak ada nih yang kayak gini, yang pertentangan tuh nggak ada. Tapi ingat, kalau di ABCDE-nya itu hanya ada 2 jenis. Kalau ada 3 jenis, jangan sampai kebalik antara involunteer dan non-volunteer ya. Oke. Nah, itu yang Cindy bilang benar ya, teman-teman ya. Karena dokter yang menghentikan artinya pasif, tapi karena keluarganya yang menyuruh, apa namanya, involunteer kalau pasiennya itu bilang dia masih mau hidup. Tapi karena tidak ada keterangan di vignette-nya bahwa pasiennya sudah mengatakan dia mau hidup, sehingga anggapannya tidak bisa memberikan keputusan. Sehingga kita masukkannya ke non-volunteer. Oke. Ini sebenarnya udah selesai, teman-teman. Kita masuk ke quiz yang ada di IG aja ya. Sekalian nih dibahas. Pertimbangan yang menjadi alasan dokter. Kemarin gimana nih? Pada benar nggak nih jawabannya ya? Wanita 23 tahun datang ke praktik dokter dengan keadaan hamil 12 minggu. Ia mengaku kehamilan ini akibat dari pemerkosaan dan berniat meminta dokter untuk menggugurkan kandungannya. Dokter menolak keinginan pasien. Jadi kaidah etiknya apa? Non maleficence. Kayak yang tadi aku bilang ya teman-teman ya. Karena dia ada kehamilan di kandungannya ini, ada fetusnya ini, dan dia pun berhak untuk hidup. Jadi kita tidak boleh merampas hak kehidupannya dia dan tidak boleh melakukan harm ke fetus tersebut sehingga masuknya ke non maleficence. Terus yang ini perkiraan waktu kematian, kalau nggak salah kemarin sempat dibilang banyak yang salah ya. Nah, seorang pria ditemukan meninggal di danau dekat kosnya. Ditemukan tangan kiri keras memegang akar tanaman. Sedangkan tangan kanannya dan bagian tubuhnya lemas. Oke, berarti ini sebenarnya belum ada kaku mayat ya, belum ada rigor nih. Lebam mayatnya ditemukan tapi masih hilang. Oke, berarti kalau kita lihat dari sini, karena pasiennya, clue-nya sebenarnya di sini ya teman-teman ya, belum ada kaku sama sekali. Karena kalau yang di tangan kirinya ini masuk bukan ke kaku mayat, tapi kaku mayat semu ya, atau apa namanya, yang karena keras itu, nanti aku kasih tahu ya teman-teman, aku tiba-tiba ngeblank. Nah, jadi karena dia kakunya nggak ada sama sekali, dia belum masuk ke proses kaku, jadi belum masuk ke 2 jam, sehingga jawabannya adalah A. Oh, ini namanya cadaveric spasm. Cadaveric spasm. Dia tidak masuk ke kaku mayat ya, teman-teman ya. Oke. Ini referensi yang aku ambil.
Terima kasih. Oke. Oke, thank you buat kelasnya hari ini, Dr. Vic. Udah sangat-sangat lengkap banget walaupun hanya 10 soal. Ini bahkan udah 1,5 jam ya, Dok. Tapi kita udah bahas Iya. secara sangat-sangat efektif dan menyeluruh kurang lebih. Ini sih soal-soal yang nantinya bakal keluar di UKM PPD gitu. Variasi-variasinya seperti ini ya, Dok. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan yang tadi belum dibahas, boleh apakah ada yang ingin bertanya? Boleh di chat atau mungkin boleh ngomong langsung juga. Ini ada nih tadi di kolom komentar nih. Yang pertama ada dari John ya. John bilang, maaf dok, izin bertanya yang dimaksud jembatan jaringan seperti apa? Oh, jembatan jaringan itu kayak gini. Nah ya, ada nih slide-nya. Nih, kayak gini nih, John. Jadi, kalau misalkan dia itu luka yang disebabkan oleh yang tajam, dia itu akan rapih ya. Jadi kalau kamu ngeliat di sini tuh lukanya tuh rapi, nggak ada apa-apa. Di sini juga lowong-lowong aja ya, terbuka, ternganga begitu ya. Tapi kalau dia karena luka tumpul, robek, dia itu karena nggak rapi nih, kalau kamu lihat nih ada kayak masih ada jaringan-jaringan yang masih bisa nempel antara satu sisi ke sisi lainnya. Nah, ini nih masuk nih ke jembatan jaringan. Kayak gini ya, John ya. Oke dok, terima kasih dok. Oke. Terus ada Pascalis. Luka lecet termasuk luka terbuka atau tertutup. Karena beberapa pusaka yang menyebutkan luka terbuka, ada juga yang luka tertutup. Oke. Ini sepengetahuan aku ya, Pascalis ya, kalau dia luka lecet, secara general masuknya luka yang tertutup. Tapi kalau kita ngomongin ke masalah bedah ya, di masalah bedah itu misalkan pasiennya ada luka patah kaki, terus di atasnya ada luka lecet yang lumayan mungkin atau luka lecet atau luka terbuka lainnya kayak misalkan punktum atau apa, itu sudah dianggap sebagai luka yang terbuka. Nah, itu ada klasifikasinya sendiri. Mungkin nanti di bedah bisa dibahas ya. Jadi tergantung nih kalau misalkan kita purely tentang ngomong misalkan ke forensik yang cuman masalah luka-luka aja tanpa adanya masalah patah tulang. Nah, kita bisa anggapannya masuk ke luka yang tertutup. Tapi kalau misalkan yang bedah terbuka. Tapi nanti kalau misalkan kamu mau ada tinjauan pustakanya, nanti aku bantu cari ya supaya bisa memverifikasi juga nih yang udah aku ngomong. Oke? Oke. Lalu apakah ada yang masih punya pertanyaan lagi? Atau yang mungkin tadi masih ada bingung dari pembahasan-pembahasannya? Mungkin sambil kita menunggu apabila ada yang ingin bertanya, ini saya ada kirimkan link ya, link untuk feedback form. Minta tolong bantuannya untuk diisi. Feedback formnya ini benar-benar sedikit banget kok, cuma beberapa, nggak nyampe 1 menit sebenarnya. Cuman supaya gimana ke depannya supaya kelas-kelas kita lebih bagus lagi, lalu juga feedback untuk Dokter Victoria. Dan juga kalau misalnya kalian punya request-request ke depannya mau ada kelas apa lagi, UKM PPD apa lagi yang pengen kalian bahas, boleh juga ditulis di situ. Lalu kita juga ada line open chat, di mana banyak sih yang suka tanya-tanya soal UKM PPD di situ, jadi kita bisa bahas bareng-bareng. Boleh join. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Cindy. Boleh ajari nggak, Dok, tentang menghitung panjang atau lebar luka dari luka tusuk pisau? Terima kasih, Dok. Boleh, yang tadi ya. Oke. Kita ngambil gambar di sini aja ya, kira-kiranya ya, Cindy ya. Contohnya nih, tinggalan. Oke, nggak apa-apa. Nah, kalau kita lihat dari sini, misalnya nih, kita bilang aja nih, luka yang ini, deskripsinya, panjangnya misalkan 3 cm ini ya.
Terus diukur, ini panjang. Kedalamannya itu dia mungkin sekitar 7 cm. Ya. Dari deskripsi lukanya begitu, panjangnya 3 cm, dalamnya 7 cm. Nah, untuk kita bisa menghitung panjang atau lebar, mungkin ini maksudnya kamu senjatanya kali ya, itu kalau misalkan lebar dari senjatanya itu, lebar senjata, itu dia maksimumnya adalah dari panjang luka. Nah, jadi tadi itu ada rumusnya. PL, panjang luka adalah lebar maksimum dari senjata. Palu lemas. Ya. Terus, kalau dalam luka itu adalah dalam luka itu adalah panjang minimum dari senjata, P-. Maksudnya gimana? Contohnya tadi ya, Cindy ya, 3 cm nih, panjang lukanya 3 cm. Nah, karena 3 cm ini adalah lebar maksimum dari senjata, sehingga kalau ditanya senjata itu sebesar apa, boleh nggak lebarnya 4 cm? Nggak boleh ya, karena panjang lukanya ini udah yang maksimumnya, jadi lebarnya itu bisa nggak 2 cm dari senjatanya? Boleh banget. Yang penting di bawah dari panjang lukanya. Itu untuk lebar senjatanya ya. Kalau panjang dari senjatanya, itu kita lihat dari dalam lukanya. Contohnya 7 cm. Boleh nggak nih panjang senjatanya 6 cm? Kebalik. Nggak boleh ya, karena dalam lukanya ini harus panjang minimum senjatanya. Jadi senjatanya ini setidaknya 7 cm. Boleh 8, boleh 9, boleh 10, mau 1 meter juga nggak ada masalah. Yang penting, dari deskripsi lukanya, dalamnya 7 cm, berarti itu adalah panjang minimumnya. Udah ngerti belum nih, Cindy? Ingatnya ini aja nih, palu lemas, dulu P-. Iya. Oke. Sama-sama. Ini juga kalau nggak salah berapa kali ya keluar di soal UKM PPD dari tahun-tahun lalu, iya nggak, Jack? Iya, banyak banget yang ini. Dan selalu tricky ya, antara lebar dan panjang, dan pisaunya. Jadi ini memang harus dipahami benar-benar ya. Oke, jadi mungkin karena kita juga udah melebihi waktunya, kalau misalnya masih ada pertanyaan, mungkin boleh chat di line open chat kita biar kita bisa bahas bareng, atau mungkin boleh chat ke Study Cito juga, atau ke Dr. Victoria langsung juga boleh ya, Dok? Boleh kok, boleh banget. Oke, kalau gitu kita akhiri aja kelasnya.